Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Bakar Umar Osman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sekali Jilani Maqadani min Syafi'an Nabi Malik Hambali Nawi Rabi Jamil Bukhara Hadisin wal Qura wal Mufassirin Bi Masarikil Ardi la Magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Baki Muqaddam Ahmad Wali Ali Rasuli wa Qurra Ajmain Suma ila arwahi walidina ma'atina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamu ya'li darajatim il jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulum bid-daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89 ya, di bawah terus 3 baris ya sekali. Faidatun waman sabaqa ila mahallin min masjidin li ikra'i Qur'anin aw hadisin aw ilmi syar'iyyin aw alatin lahu aw li ta'allumi ma zukira aw kasamain sama'i darsin baina yaday mudarrisin wa faraqahu iliya'uda ilaihi walam tatul mubarakatuhu bihaisu in qata'a anhul ulfatu lahi bahakkuhu bagin li anna lahu gharadan fi mulazamati zalikal maudi'i liya'lifahun nasu wakila yabatulu haqquhu biqiyamihi wa atalu fi tarjihihi naqlan wa makna aw lissolati walau qabla dukhuli waqtiha aw qiraatin aw zikrin wa faraqahu bi uzrin ka qada'i hajatin wa ijabati da'in fahaqquhu bakin walau sobiyan fi sofil awwali fi tilka sholati wa illam yatruk rida'ahu fihi fayahrumu ala ghairil alimi al julusu fihi bi ghairi iznihi aw zanna ridahu gitu. Naam in uqimatis salatu fi ghaibatihi wa sholati subuhu wal wajhu saddur sabbi makanahu lihajati it'amis subuhi zakarahul azra'i wa ghairuhu. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah wakaf nih gitu ya. Nah, di sini ada satu faedah ya, gitu penggunaan wakaf nih gitu ya. Jadi jangan pembawa sampai menggunakan wakaf sembarangan ya. Kemarin disonokan siapa orang tuh ya, walawis tawalal masjidatu bi amtiatin wajabatil ujratu lahu
fatusrafu limasalihihi alal aujah. Siapa orang yang menggunakan tuh ya barang-barang ya milik masjid gitu ya, barang-barang milik masjid kita gunakan, nah itu wajib bayar sewanya gitu ya, gitu ya. Kemarin itu kan gitu ya. Jadi kalau barang masjid nih kita pakai, kita gunain, nah itu ya wajib bayar upahnya ya, bayar sewanya gitu. Nah kemudian sewanya dikemanain? Nah sewanya itu nanti ditasarufkan, digunakan untuk kemaslahatan masjid gitu ya, gitu ya. Jadi kita jangan seenaknya aja gunain barang-barang masjid, uang wakaf gitu. Nah gitu ya. Nah di sini ada faedah ya, ada satu tambahan itu. Faidatun ayat hazihi faidatun ya. Waman sabaqa ila mahallin min masjidin. Siapa orang yang datang lebih dulu ya di masjid nih. Ya, duluan nih datang ke masjid gitu. Nah, ngapain tuh? Liikra'i Qur'anin, untuk baca Quran. Datang duduk di masjid. Nah, gitu ya, gituin ya, liikra'i Qur'anin ya, au hadisin, atau baca hadis ini, au ilmin syar'in, atau untuk membelajar ilmu syara gitu ya, kayak kita gini ya, ngaji gitu ya. Nah datang lebih dulu tuh gitu gitu. Au alatin lahu, atau ilmu alat, ilmu syara tuh buat ilmu syara gitu ya. Nah ya, nah kita lalin ya. Au li ta'allumin mazukira, atau untuk belajar ya yang tersebut tadi, ilmu tersebut ya, buat belajar Quran, belajar hadis ya, belajar ilmu syara, belajar ilmu alat ya gitu. Didatang tuh lebih dulu ke masjid. Nazukira au kasama idarsin, atau dengerin pelajaran, simak ya, menyimak pelajaran nih, ada orang lagi ngaji, nah gitu kan, duduk dia situ. Baina yadi mudarrisin, di depan guru. Nah kemudian orang itu wafarokahu, ditinggalin tuh tempatnya, jadi udah duduk kayak gitu sini, nah dibangun gitu ya, tinggal tuh tempatnya ya. Nah ditinggal tempatnya, tapi niat orang itu liyauda ilaihi, mau balik lagi ke situ ya, mau ke kolam atau mau kemana di jalan itu, nah mau balik lagi. Nah walam tatul mubarakatuhu, tapi nggak lama misalnya, artinya di jalannya tuh nggak lama gitu ya, menurut adat tuh ya gitu, nggak lama dah gitu. Nah wahai suin qata'a anhul ulfatu, yang sekiranya putus tuh ya apa, al ulfatu, rasa ya kenyamanan gitu ya. Nah nggak ada tuh gitu ya. Nah yang mana tuh ulfa? Ma pahakkuhu bakin, maka hak orang itu tetap masih ada, nggak boleh digantiin gitu ya. Jadi kalau orang yang udah datang nih ke masjid, dia datangnya lebih dulu gitu ya, diduduk dah di mana gitu, diduduk. Nah berarti habis duduk ya, dibuat apa itu duduk situ, mau ngaji, mau zikir, mau belajar, mau apa, semua diduduk dah ya. Nah kemudian dibangun di jalan, tapi jalannya tuh enggak apa ya, enggak terlalu lama gitu ya, menurut ya adat itu ya biasa dah, yang biasa. Nah maka tuh tempat itu kan kosong, nah itu nggak boleh ditempatin ya, karena masih ada hak dia gitu ya, nggak boleh itu ya, karena dia udah datangnya lebih dulu gitu ya, hak dia itu nggak boleh kita tempatin, kita ya tetap punya. Nah meskipun tinggalin tanda ya, tinggalin biji atau apaan, tasbih atau apaan gitu, kosong gitu ya, kita tahu dah gitu, dia ngomong gitu tadi ya, si A nih duduk sini, nah udah gitu di jalan dah sono ya, di mau kemana gitu ya, mau ke warung atau kemana gitu kali, jalan ya beli, tapi nggak lama gitu. Kalau ditinggalnya nyampe asar sih
Itu ya, enggak dibentar taranda ke sono dia mengambil apaan gitu ya. Nah dibalik lagi tuh ya, nah itu hak dia ya. Jadi kalau umpama kita nggak tahu tuh kita dudukin, kita wajib bangun tuh yang dudukin ya punya dia. Nah ya gitu ya, nggak boleh tuh kalau kita tempatin aja begitu termasuk gosok ya, kita ngerampas hak orang gitu ya, haram. Kalau kebiasaan kayak misalnya gini kan Bang Awang biasanya di sini nih, Iya tapi dia datangnya misalnya kayak karang nih, kan ada yang duluin, itu gimana? Ya itu sih belum namanya kan itu ya gitu ya, agak gitu apa nggak apa-apa itu karena udah bisa kan ya, bener sih duluan apa biasanya begitu. Nah kagak, ini kan kalau udah begini nih dia udah duduk nih gitu, nah orang duduk kadang di jalan nih kemana gitu ya, jalan, nah terus ya ada orang lain duduk gitu, nggak boleh gitu karena ada udah punya dia, atau juga emang dia nggak tahu diduduk di situ kan ya, kosong, nah diduduk begitu dia balik datang, nah itu orang mesti bangun ya, yang baru gitu karena hak dia ya, dia lebih dulu datangnya gitu ya, nggak boleh kata no kosong tadi gitu, tapi duluan dia gitu. Udah begini. Kebiasaan nggak berlaku, kalau kebiasaan nggak berlaku. Kebiasaan sih udah putus kan, nggak berlaku kebiasaan gitu karena putus kan, nah, itu ya. Nah ya, karena tuh hak apa tuh ya, hak orang itu ya, kalau dia masih ada begini ya berarti hak dia, tapi kalau udah putus sih ntar minggu depan lagi kan ya biasa sini, itu namanya nggak gituan gitu ya. Nah ya nggak apa tuh ya, nggak ngerampas hak dia gitu ya. Nah ini kan kalau dia nempatin datang paling dulu gitu ya. Ya tinggal sebentar gitu ya, yang nggak putus lah dianggap gitu ya. Nah gitu, nah itu dia balik lagi di situ, nah di tempat dia berhak itu ambil, hanya nggak boleh itu ndiriin ya, la takum lirajulin watajlisu ya gitu ya pihi, jangan kami kata apa Nabi bilang tuh jangan kamu bangunin orang kamu mau duduk di situ, nggak boleh, itu haram hukumnya ya. Ada yang udah paten nih di situ, terus ada yang datang sini begitu dilambat diusir nih kata kota diusir Di kota iya orang, nah iya nggak boleh iya. Oh nggak boleh kalau gitu itu, karena tuh kan itu bukannya naruh kebiasaan, bukan, jadi putus sudah, karena udah putus itu. Nah iya dia datang belakangan, ini nggak boleh kita pakai apa tuh, pakai ngirim apa tuh iya sejadah ya, kali kita datangnya belakangan ada teman kita jalan tuh, ini kan lo tahu gue biasanya duduknya sono depan lo kelar di situ, taruh aja sejadah gue di situ kan gitu, jadi orang nggak akan tempatin, nggak boleh gitu nih ya gitu, nggak boleh tuh. Nah kalau yang ini kan yang nggak apa tuh ya, kita yang orang udah duduk situ, nah kalau ditinggal udah lama gitu, nah itu putus. Jadi kan gitu, nggak boleh. Hanya kan dulu tahun berapa tuh pernah terjadi kan satu apa ya, antara masih ini tuh masih masjid yang lama kan, masih lama kan tengah ada tiang tuh. Iya ada tiang. Dulu orang Kalibata kan pada sembahyang kemari. Iya tuh dari apa tuh, dari sono dari Fatur Rahmanan tuh pada kemari sini. Iya dari kemari. Nah kemudian di sini kan ada orang tua gitu, yang biasa gitu ya, duduk di situ, duduk di tiang itu, dia orang tua orang kita sini. Ya orang tua sini kita nih biasa duduk di situ, nah gitu, nah tuh orang dari sono kan datang nih, dia datang kalau ada orang, dia ditempatin aja situ kan, dia apa, dia tahu kan tempat orang itu kan, gitu, nah ya akhirnya kan apa tuh, nah yang datang nih yang orang tuanya yang biasanya orang sini dah, nah dia kan dimarahin tuh, ini tempat gua nih sini, gitu, ya, nah kata orang-orang yang datang tuh kalau Kalibata tuh kan gitu, dikata ini masjid katanya, bukannya rumah gitu. Ya, ini masjid nih bukan rumah. Siapa yang datang duluan, dialah yang berhak katanya. Jadi gitu. Ya, gitu. Siapa yang datang duluan dia yang berhak gitu. Ya, itu nggak boleh gitu. Ya, nah akhirnya tuh ya orang tua yang ini nih ngalah juga gitu. Ya, emang benar. Nah karena dia datangnya belakangan gitu. Ya. Dan datangnya belakangan, nah kecuali kalau dia udah datang duluan tuh,
ya, nah ditempatin gitu ya. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi kita nggak boleh nempatin orang yang udah pernah nempatin tuh tempat itu ya, di masjid tuh nggak boleh. Kita bangunin orang, suruh bangun, kita gantiin tempatnya sampai lagi, nggak boleh gitu. Nah orang tinggal aja ya, nggak boleh tuh gitu tuh ya. Hah? Ya enggak juga, sama juga, di mana aja sama gitu ya. Itu yang namanya tempat gitu ya, di mana aja kita datang duluan ya, itu hak kita gitu ya. Nah oke, kalau kita yang tahu kita apain tuh kalau jadi selain berselisih gitu? Hah? Berselisih gitu kita apain? Ya kita bilangin aja, kita bilangin di masjid siapa yang duluan ini gitu ya, gitu bilangin begitu aja gitu. Emang hak begitu, masjid siapa yang datang lebih dulu dialah yang berhak gitu. Nggak pakai apa, wah gue nih orang sini atau juga gue gitu kan apa ya gitu, udah biasa gue duduk di sini. Nggak ada istilah begitu kalau masjid. Yang hanya kalau masjid siapa yang datang duluan mau di depan sono, depan. Nggak pakai apa, biar kata tuh anak kecil juga kan tada di sini gitu. Anak kecil udah duduk nggak boleh kita usir, kecuali tuh anak kecil yang kita boleh usir karena dibecanda kan ganggu. Nah kalau diduduk sih bener gitu, diduduk ya gini gitu, nggak bercanda nggak ngapa, di sholat dah gitu ya, nggak boleh kita orang anak kecil semua gitu ya, nggak boleh gitu karena diduduk udah hak dia. Lagi didatengin duluan gitu belakangan, kita anggap sih anak kecil belakangan gitu tempatin, ada dosa haram gitu ya. Kalau dipakai ini nggak bisa kan? Kalau dipakai ini kita sejadah kita taruh di depan, buat selama sejadah kita masih ada di situ, kita di situ nggak bisa. Nggak boleh. Iya. Ya kalau kita apa tuh, kalau mau ninggal sejadah sih boleh ninggal gitu, tapi nggak boleh lama-lama. Tapi kalau lama juga termasuk kan putus. Gitu. Kalau lama kita tinggal di jalan nih, keburu orang sholat nih, kan umpama tempat itu kan ada sejadah tuh kosong kan, atau orang nggak tempatin karena ada sejadah. Nah itu boleh ditempatin. Kenapa? Sop jadi putus karena kosong kan. Nah itu boleh, tapi nggak boleh pakai sejadah orang itu kan. Nah gitu ya. Kalau di Jumat kan memang sudah dibatasi. Ya betul. Ada batasan sholat pertama yang tidak boleh, bukan nggak boleh, artinya nggak bisa lah dipakai oleh orang lain. Spesial. Inisiatif. Itu gimana kalau gitu? Sekarang kan kita udah di mana aja berlaku seperti itu. Iya, tapi kan itu kan buat orang-orang itu doang itu, yang emang yang Nabi suruh kan di belakang apa tuh, di belakang imam itu ulul alham gitu. Artinya orang-orang yang udah dewasa dan yang paham kan gitu. Nah dia di situ memang nggak boleh gitu. Iya, ada pengecualian. Ada pengecualian di situ, itu ada pengecualian itu. Karena itu buat orang-orang ini. Kenapa? Karena 3 orang ini yang bakal nanti kalau keadanya kesalahan tuh imam, dialah yang tanggung jawab. Gitu. Iya, umpama imam ini ada salah lupa gitu, yang negor tuh bukannya jadi belakang sono dia. Nah kalau dia nggak negor ngapa, lu mau ngapain di situ? Kan tugasnya dia di situ. Ya gitu. Ini dia gitu. Ini dia yang ini nih yang di belakang imam bengong. Iya. Itu imam salah, gua nggak tahu, gua lupa dah. Nggak boleh. Kayaknya yang di situ tuh benar-benar orang yang benar paham, ngerti gitu. Wah imam salah nih, tegur. Ya gitu. Ya kan gitu ya. Umpama dia bayang lohor tuh, rakaat kedua kan mesti tahiyat gitu, dia lupa dia naik gitu. Nah, gitu. Nah itu yang apa, tanggung jawab siapa? Dia nih, yang 3 nih gitu. Apakah dia mesti tegur apa enggak? Nah kalau yang dia paham nih, ya udah, kalau dia udah naik jangan ditegur, ikutin naik gitu ya. Jangan dia bawa ditegur sono gitu, subhanallah diturun, batal tuh imam gitu. Imam yang batal gitu, ditegur ya. Nah ini bayang nggak ada imamnya. Dia mesti gantiin gitu ya. Kembali pada saat pertama juga ada istilah pengecualian. Ada pengecualian, iya, itu kan mengawat itu doang. Karena jangan nggak dikasih tuh di apa, di belakang imam orang yang nggak paham. Karena apa? Nanti kalau ada kesalahan si imam, siapa yang menggantiin? Tapi kalau dia pakai ini kan akhirnya jadi berlawanan. Mana? Kalau dia pakai dasar Berlawanan ini? Enggak, ini kan dia mau nggak boleh. Itu kan karena itu hak dia. Dia juga mesti tahu diri. Yang datang, yang tak datang tahu diri. Kalau emang ini imam nih, ini di belakang imam jangan itu. Ini banyak kan gitu kan nggak tahu diri juga.
Ini yang datang, gitu, yang datang pakai kaos, gitu, deret di situ. Nah, nggak boleh, gitu. Iya, nggak tahu diri, gitu. Iya. Katanya mau datang terlambat lagi. Orang kitanya datang terlambat. Ya iya, gitu. Memang biasa itu gitu. Ini, nah itu nanti pengurus haknya. Pengurus yang atur gitu ya. Nah, kalau yang orang-orang nyomongan begitu jangan belakangan sini ya gitu ya. Gitu. Ya, nyempat yang lain aja tuh, sop-sop yang lain bisa kan sono, jangan di belakang imam gitu. Iya bisa kan di belakang lain ini kan begitu nih imam makan sebelah sono kanan kiri kan masih ada ruangan atau di belakang barisan keduanya kalau udah penuh gitu. Nah, sini kosongin karena buat ini gitu ya. Iya, buat orang ini pengurus nanti yang ituin. Itu kecualian emang. Iya, pengecualian. Hukumnya ada juga yang mengatur itu. Iya, ada gitu. Nanti teman kita nih yang apa tuh ya yang namanya yang datang nih biar tahu diri kita mampu gak kalau sekiranya ada ini nih. Kalau umpama ada kesalahan dari si imam tuh kita bisa gantiin nggak? Ya, gitu. Ini nggak tahu diri gitu, nah suka aja situ. Gitu, ya, gitu. Imam udah diri. Nah, Kan kita ada yang negor nih misalnya nih. iya. Atau imamnya balik lagi. Batal imam. Kan imam batal. Nah kita ini yang ngerti di belakang imam. Bangun buru-buru. Kita jadi ganti jadi imam atau? Jadiin imam. Gitu. Kalau emang itu, ya imam kan udah batal dia. Dia keluar. Ya nggak ikut gitu. Atau juga kalau dia turun juga di masjid tapi imam kita udah mau parokoh nggak ngikut. Gitu. Kalau kita ngikut batal gitu. Dan juga kita juga kalau lihat imam udah derek, kita udah buru-buru derek, jangan lama. Iya, itu begitu lihat imam udah derek, gitu kan. Nah itu jangan kita tegur udah, kitanya derek, gitu. Ya kalau kita duduk nih lama, imam udah keburu baca Fatihah di atas, ya batal gitu. Ya, batal kitanya tuh, karena apa nggak ngikutin imam itu, ya. Ya jadi. Ya, dilihat itu. Ya, justru yang di belakang imam ini mesti yang paham. Yang khutbah gitu juga kan nanti kan kalau di depan yang paham kan yang dengerin tuh khotib nih. Ini khotib penuh gak persyaratan ituannya. Ya, rukun khutbahnya gitu. Ya, dibaca doa apa kagak, dibaca selawat apa kagak, kan gitu. Nah, nanti tugasnya itu. Gitu kan bisa juga si khotib di kelupaan baca selawat kan. Ya langsung aja alhamdulillahirabbil alamin tuh ya terus gitu dah dilupa baca selawatnya kan gitu ya terus dan di pidato dan tuh kan gitu ya dilupa kan gitu. Nah itu tegur yang itu di situ ya khotib belum baca selawat tadi setelah selesai atau lagi sebelumnya diturun gitu sebelumnya diduduk itu tuh ya gitu kan ya kalau diduduk apa tuh ya mau duduk yang apa tuh khotib yang pertama nah tegur gitu ya atau juga ya gitu kan ya sebelum diduduk ya belum baca selawat gitu nah ya suruh dibaca selawat boleh di situ di mana aja baca dah duduk gitu nggak diulang nggak gitu ya nah tuh gitu itu kan tugas dia. Nah kalau nggak ditegur ya rusak ya khutbahnya nggak sah sholat Jumatnya nggak jadi gitu. Ya udah semula khutbahnya nggak boleh diwakilin sama yang dia yang tahu apa baca selawatnya nggak boleh diwakilin ya kagak bisa diwakilin ada dia gitu nah dia yang khutbah siapa masih diwakilin ya kayaknya yang di depan itu jangan tidur itu ini yang di depannya ini begini dong kehusuan dengerin khutbah ya udah dipulas tahu-tahu udah orang komat ya kalau ditanya tuh khutbah baca baca doa gak gua nanti gua tidur ya tugas dia lah mudah-mudahan terjadi mudah-mudahan tidak terjadi iya karena di sini tidak terbiasa yang seperti itu. Iya. Dalamnya pimpinan ditegur udah pasti. Ya iya. Yang disalahin yang negor. Ya iya disalahinnya negor. Nah yang disalahinnya negor. Nah iya nah kalau disalahinnya negor orang salah semua. Siapa tuh? Iya semasjid. Ya iya nah semasjid.
gitu. Nah itu di sembahyang apa tuh, sembahyang jamaah. Nah begitu di rakaat doang di lupa begitu diturun. Nah kan semua gituan itu iya makmum, iya yang sembahyang, iya imamnya batal ngikutin terus dah. Iya batal semua, nggak sah. Itu wajib tegur gitu. Iya masa dimarah, dia mestinya terima kasih. Inilah ya kebodohannya. Iya kan gitu. Ya, ya seharusnya kok ditegur begitu ya alhamdulillah dikasih tahu kan gitu ya. Jangan marah, gila manaan buat nyelamatin orang ya, berarti Jumat dah orang semajid rusak. Nah itu ya, jadi tempat nih ya, jadi di masjid tuh nggak boleh ya sembarangan naik aja. Jadi kalau udah ada orang yang duduk dia di situ ya biarlah dia, hak dia. Nah kita cari tempat lain, nggak boleh kita bangunin. Nah jadi dalam masjid ini isyar tuh artinya kita utamakan orang lain itu. Nah itu hukumnya makruh. Ya kita udah duduk di depan gitu, kita lihat ada orang yang di belakang kita yang tuaan atau yang lebih alim. Nah kita apa tuh, kita mundur gitu, nggak boleh gitu ya. Sampai lagi tempat udah penuh tuh, ya udah jangan gitu ya. Nah itu berarti kita ngasih orang tuh ya pahala kebaikan kita itu. Hah? Ya kalau geser boleh, kalau masih tempatnya lega ya ajak sini geser kiri kanan tuh. Nah sini gitu ya. Kalau kita nyebangun pindah nggak boleh. Kalau gesernya itu diutamakannya gimana? Misalnya ya sebelah sini ya. Iya, ya pokoknya sih itu di umpama di cap itu ya mana aja dah. Ya penting kan umpama dia nih ada orang yang kita hormatin gitu, dia di belakang kita atau mana. Nah kita kan ini masih ruangan nih, duduk masih ada lega kan. Nah geser lah, kita suruh teman kita geser dikit, geser. Nah kan dia bisa masuk gitu, ngajak namanya. Mundur aman, mundur makro. Kitanya. Iya, berarti kita buang pahala kebaikan. Gitu. Ya kalau pahala tuh jangan main bagi-bagi pahala gitu. Sekelas siapapun. Iya, ke kelas apapun gitu. Itu. Gak ada tuh kalau yang namanya apa ke masjid tuh pakai ini. Pokoknya si masjid siapa yang datang duluan ya dia lah yang berhak. Kalau pengen dapat banyakan ya datangnya duluan gitu. Ya gitu lah. Ya, jadi kita jangan pakai isyar, nggak boleh. Kalau duit boleh gitu, utamakan. Ya gitu, duit nih kita punya duit, kita butuh, orang lain tuh ada yang butuh sama kita kasih lu aja nih ya, gitu kalau duit. Nah kalau pahala nggak boleh gitu. Kenapa? Kalau pahala tuh hak kita, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita pakai bagi-bagi apa, bagi pahala, nah sok banget kayak udah banyak kebanyakan. Nah, nggak boleh kan, itu urusan akhirat di sana. Kayak kita udah kebanyakan. Nah kalau duit sih emang kita disuruh zuhud kan. Ya, gitu. Nah kalau pahala nggak ada zuhud nggak, ya. Nah kalau kita kurang di sana, ya siapa yang bagi? Kan gitu. Kalau pahala tuh kita nggak bakal cukup, ya. Tapi di akhirat sana kita, ya banyak butuh, ya. Gitu. Hanya kita jangan bagi hak-hak kita tuh, ya, gitu. Ya nggak dikasih, bagi-bagi pahala. Kita kan banyak kan soknya begitu. Ya bagi-bagi pahala, ya yang azan kita, yang ngomat orang lain, kita ada nggak apa-apa bagi-bagi, kan begitu, rugi kita. Harusnya ngomelin dia, hei, ya gue yang komat, gitu, karena dia gue yang azan, gitu, hak kita. Kalau misalnya dia yang azan, tapi emang nggak ada imam yang lain nih, selain dia lagi nanti. Jadi imam lagi, nggak apa-apa lah, boleh lah. Dia komat boleh? Boleh, emang apa? Iya dia diborong semua. Iya dari azan, qomat, ya imam. Ya nggak apa, ya nggak apa-apa. Gitu, lu serakah banget. Lah emang kebaikan mesti begitu. Ini kebaikan gitu serakah. Nah, habis yang ada orang gitu, disuruh yang lain. Kayaknya nggak pantas jadi imam sama kita, anak-anak kita ya. Diantarkan kita juga jadi nggak serakah. Nah udah kita masuk gitu. Ya, nah kecuali ada imam, memang ada imam rawatib kita duluin. Nah itu nggak boleh. Gitu ya, pada imam rawatib ada hak dia. Nah karena ada imam rawatib, nah kita masuk aja, nah kita ngambil hak orang gitu ya, nggak boleh. Jadi ada ininya, ada ininya ya, jadi hak-haknya masing-masing gitu ya, jalurnya tuh ya dalam kebaikan apa semua gitu ya. Jadi nggak ya asal
ini aja kerjain siapa gitu. Ini kan jangan kita nggak diatur, nggak dikasih tahu, dasarnya kan begitu jadinya. Yang azan siapa, yang qomat siapa kan gitu. Ya, udah duduk di depan dikasih orang mundur ke belakangan, kan rugi gitu. Ya. Kalau imam sama khatib itu Ya, imam sama khatib jadi satu. Ya, nggak boleh dua, makruh. Itu, ya kan Nabi bilang, ya gitu, ya wal imamu yahtub kan gitu. Nabi bilang tuh dalam hadis, ya apabila tuh si imam udah khutbah, kamu nggak boleh sholat kan gitu. Nabi kata, ya artinya sholat sunat tuh. Nah itu kan yang khutbah siapa? Si imam. Yang imam jadi siapa tuh? Kan yang imam si Ano, ya khatib dia, jadi gabung. Jadi satu, di yang imam juga, yang apa? Ya amplopnya dua. Hah? sholat id. Ya sama. Ya masa Jumat kan sholatnya dia yang namanya sholat pakai gitu. Ya kan jauh amplopnya di dua. Ini dua saja. Hah? Di kita kan maaf ya, sebenarnya orang Salafiyah. Ini dua di kita. Ya iya, bang dok. Imam ada khatib. Ya iya, udah bu, ya mestinya nggak boleh begitu. Ya udah Jumat apa semua. Itu, nah Mati udah berlaku lah. Jumat dah gitu. Nah itu sama juga lah yang ini tuh. Ya biar ada sembahyang sunat juga kan. Kalau dia merasa nih khutbahnya ini cakep, terus bacaan kiroannya kurang bagus. Ya enggak juga begitu, enggak gitu. Enggak ada misalnya imamnya, misalnya dia khutbahnya, sendirinya tuh nggak mampu tuh baca yang mas, yang enak itu baca jamaah. Ya, kagak juga, nah, emang orang sembahyang tuh yang bacaannya enak kan kagak, yang hurufnya pas, itu, yang hurufnya pas aja kan nggak boleh kan sembahyang. Nah kalau di kagak apa tuh merasa baca Qurannya kagak apa tuh nggak pas itu, jadi imam. Nah lu juga jangan jadi khotbah, jangan khotib, jangan khotbah. Nah iya, nah kan di khotbah ada apa? Nah, ada baca Quran juga kan? Nah iya, nah gitu, nah jangan khotbah. Nah itulah, belajar dulu Quran lah, emang khotib kan baca Quran juga. Iya kan di dalam khutbah kan ada kan, iya kan gitu. Wa qala Allah Ta'ala kan ada gitu kan. Iya baca ayat Quran apa semua kan gitu ada. Iya. Cadel ya? Hah? Dia orang pintar, jadi PDIP profesor tapi cadel. Cadel. Juga nggak mau jadi imam kalau khutbah. Ya kalau cadel masih ada yang apa tuh, yang apa tuh? Ya bagus sih jangan gitu. Nah khutbah juga kalau bisa jangan gitu. Yang cadel begitu. Gitu. Kembali tadi makruh itu ada Apa? dasar hukumnya gitu ada. Ya emang begitu di kitab ada emang di kitab. Ya di kitab ulama gitu. Ya, bukannya kitab apa, kitab yang paling kecil ada kan gitu. Bisa yang gede-gede begini. Ya, yang kecil aja tuh kalau sembahyang Jumat tuh, ya, gitu. Siapa yang ya, imam dia yang khutbah gitu. Kan ada pengecualian kali, ada ilatnya kali itu. Yang enggak juga lah ilat apaannya. Alasannya apaan kan gitu. Ya. Tetap gitu. Enggak kan ini. Apa? Ada jadwal jelas-jelas kan. Heeh. Jelas-jelas ada khotib Idul Fitri, ada imam Idul Fitri. Iya, dibedain gitu. Ya seharusnya dia aja udah gitu. Bagi tadi kan. Hah? Ya kalau bisa ya satuin lah. Ya. Gitu. Enggak ada nggak yang mengatur tentang bahwa sesungguhnya bisa aja terjadi antara khotib dan imam. Emang beda-beda orangnya gitu. Nah kalau ulama udah nutupin gitu, kita mau gimana? Kan kita ngeroboh kitab, ngeroboh ulama, kan gitu. Nah ulama yang nyuruh gitu, gitu. Mau saya atur ulama juga seperti. Hah? Iya kalau jangan atur dia begitu ya suruh dia baca kitab dulu gitu, nanti dipaham gitu. Ya kalau dia mengaturnya begitu, ya mengaturnya si imam lain, khutbah lain kan gitu. Ya, nah itu ya mestinya dipelajarin dulu kitabnya gitu, boleh gak gitu. Ya, ini jangan pakai cara akli aja. Kalau ke ibadat kan bukannya akal. Kalau ibadat itu ittiba ya gitu. Kalau nyala ibadat, Abu Bakar kata kalau sekiranya tuh ibadat itu pakai apa tuh pakai akal ya, itu apa? Kita tayamum jangan pakai abu. Iya gitu. Ya kalau memang tuh ibadat nih pakai akal gitu. Ya yang harus sesuai akal. Nah ya apa tuh tayamum jangan pakai abu, pakai enaknya pakai apa?
ya pakai gula gitu kan. Kalau enggak pakai bedak kan gitu, masih pakai abu. Ya, nah karena gitu pakai apa tuh? Pakai bedak, pakai tepung gitu. Jadi guna nggak sah tayamum. Gitu. Itu kan kalau menurut akal. Nah juga lagi tuh kan ada lagi kan gitu. Kata Abu Bakar sedikit ya. Kalau agama nih pakai akal katanya, itu Nabi suruh pakai orang yang pakai hub tuh, kayak sepatu tuh yang nggak kayak dibuka gitu. Nanti kan kalau dia batal yang diusap apanya? Atasnya, nggak bawahnya. Nah kalau surut akal kan yang apa kotor yang di mana? Yang kotor di bawah. Ngapa atasnya yang diusap? Udah nih atasnya jadi sepatu, atasnya usap aja gitu. Dan nanti bawahnya enggak. Ya kalau menurut akal tuh gitu. Ya hanya kalau yang namanya agama itu ittiba, bukannya ya gitu ya. Nah ya bukannya ibtidah, bikin-bikin, ngikutin karena Rasulullah suruh begitu ya kan gitu. Allah yang perintahkan tuh tayamum pakai abu ya gitu, jangan campur pasir aja kagak boleh kan gitu ya. Kali ini kan gitu ya, Nabi apa kan Allah bilang dan thayyibah kan gitu ya gitu. Fa'ilam tajidil ma'a fatayammama sa'idan thayyibah. Kalau nggak dapetin air maka tayamumlah kamu dengan debu yang murni kan gitu ya. Nggak boleh bercampur tuh ya apa ya, abunya tuh campur pasir, campur bedak gitu ya nggak boleh. Jadi ya yang murni itu gitu. Nah itu Allah yang nyuruh. Nah karenanya kalau pakai akal kan mesti ngapa pakai gitu ya, pakai abu kotor gitu ya, pakai aja gitu kan apa ya, kayak bedak gitu ya. Karena najis apa tuh, najis kanjing babi, coba pakai apaan? Kayak tanah gitu, kayak sabun aja ya, gitu ya, gitu. Emang dari dulu kan ada sabun? Nah, ada, udah ya, gitu ya. Ya, sabun dari zaman dulu tuh, sebelum zaman Nabi Muhammad udah ada gitu ya. Emang Allah nggak tahu ada sabun ya, tapi Allah suruh pakai apa ya. Nah ya gitu. Nah inilah ya gitu ya. Jadi kalau ulama-ulama tuh udah pikirin, jadi yang akan terjadi sama kita ini udah dipikirin duluan gitu ya. Bukannya kali dia nggak tahu gitu, udah dipikirin. Nah teman kita nanti ya kalau terjadi begitu nanti kias gitu ya, karena disamain alasannya apa nah gitunya. Agama kita ini ada 4 kan gitu ya, ada Quran, hadis, nah ijma dan kias gitu. Yang kagak ada dibikin ini kias kan gitu ya, gitu ya. Nah hanya jadi samain tuh, zaman dulu begini, anak kan kiasnya gitu, kali ini begini gimana tuh gitu ya. Oh ya, so, ya. Nah tuh ya gitu. Nah ya, jadi ini agama gitu ya. Nah tuh ya, jadi gitu nih. Jadi kalau sekiranya tuh orang itu udah lebih dulu datang ke masjid buat baca Quran atau baca hadis atau ilmu syara atau belajar ilmu alat, nah, atau untuk ya belajar yang tersebut tuh atau dengerin tuh katanya, nah kemudian ditinggalin tempatnya ya untuk dikembali. Nah tapi masihnya nggak terlalu lama gitu, maka itu adalah dia tetap masih hak dia ya. Jadi nggak boleh diambil, nggak boleh ditempatin. Kenapa? Li'annahu gharadan fi mulazamati zalikal maudi, karena ada tujuan buat orang itu untuk menempatin suatu tempat tersebut katanya. Liya lapahun nasu, supaya orang-orang pada senang kan gitu ya. Nah gitu ya. Wakila ada pendapat ya betul, hakuhu batal hak orang itu katanya ya, bikiyamihi dengan dirinya dia, bangunnya dia tuh dari tempat itu ya gitu. Ini kalau lama gitu ya. Nah wa atalu fi tarjihi ya naklan wa makna ya. Ulama nih mengkaji nih apa tuh ya, meneliti ya di dalam penetapan seperti ini berdasarkan dalil aklinya, dalil nakli dan dalil akli nih gitu ya gitu. Kalau yang dikatakan itu batal kalau dia tinggal, nah itu katanya nanti ditinjau lagi, dilihat dulu gitu. Jadi ini orang nih udah tempat di sini, sekarang ditinggal gitu. Nah dia mau kemana tuh gitu ya, lihat dulu gitu, jangan tempatin aja
kayak gitu. Nah siapa tahu dia kan mau di itu kan gitu ya, di mau keluar ntaran tuh ke warung situ kan, mau beli apaan, mau beli rokok kali atau apaan kan gitu ya, itu ada paling pusing kan gitu ya, yang ngerokok dulu kan gitu, ditinggal tempatnya. Nah ini jangan ditempatin karena dia punya korodan tuh, dia punya tujuan di keluarnya itu kan ada tujuan kan gitu, mau ngapain ya, sampai lagi dia teman kencing di sono ya, itu ya jangan ditempatin gitu ya. Nah gitu ya. Nah auli sholati, atau dia duduk di situ di masjid ini didatang untuk sholat, nanti kan untuk ngaji atau apa tuh kan gitu ya, di luar sholat. Nah kadang diduduk buat sholat tuh katanya ya, walau qabla duhuli waktiha, sekalipun sholatnya tuh belum masuk waktunya gitu ya, kayak Jumat dah kan gitu, Jumat jam 11 sudah nongkrong udah kan masih lama gitu ya, sampai lagi yang zohornya jam 12 kan ya, didatang jam 11, jam setengah 11 kan udah datang nongkrong gitu ya kan gitu ya kan. Kalau Jumat gitu bahkan disunahkan kan datangnya masih lebih pagi kan ya gitu ya, jangan kayak kita. Kalau kita kan nungguin ya, hingga apa 10 menit lagi zohor baru datang, bahkan nungguin azan dulu gitu. Udah datangnya belakangan, maunya bagian depan ya, orang depan lah bisa orang langkah-langkahin ya kan ya, itu ya tuh ya, walau qabla dulu waktiha au qiraatin, atau juga untuk membaca Quran tuh, au zikrin, atau baca zikir, wa faraqahu bi uzrin, dan dia tinggalin tempat itu karena uzur. Seperti apa nih? Kaqada'i hajatin, yaitu untuk buang hajat, ditinggal karena pengen kencing, pengen buang air besar kan ditinggal dulu tempatnya kan gitu ya. Nah wa ijabatu da'in ya, dan dipenuhi panggilan orang yang manggil dia, ada yang manggil gitu ya, dia lagi duduk nih, ada yang nelpon gitu, nanti keluar dulu sono, jangan di dalam sini gitu, nggak boleh kan ya. Kalau di masjid kan gitu, nih ada orang manggil nih, pelnya ada, sono jalan ya, di luar masjid sono, dia mati jalanan, nah jawab sono ada apaan apa gitu, jangan di masjid. Kalau di masjid kan berarti ngobrol ya, pahalanya hilang ya. Ini nggak mau jalan gitu bel itu ini, nih halo gitu sini nih, itu apalagi bisnis ya, sama nggak boleh ya, wis gitu aneh-aneh, udah jadi beres dah ya, deal ya gitu. Nah jual beli itu ini doain tuh nyamuk gitu, mudah-mudahan nggak untung gitu itu Nabi suruh gitu, kalau lihat orang jual beli di masjid doain supaya nggak untung, doain apa sumpahin yang gitu ya, doain supaya nggak untung gitu kalau lihat orang jual beli yang gitu. Nah ini kan gua nggak ketemu orangnya, ya kan ngobrol di situ kan, jadi udah jual akad kan gitu ya, ditinggal di jalan sana dulu dari depan pintu itu gitu ya, nembok mati gitu di luar, ngobrol nggak dibalik lagi kan tempatnya. Nah itu ya, jadi ya pahakuhu bakin katanya, maka haknya itu tetap masih ada ya, nggak boleh kita tempatin. Nah walau sobiyan fi sopil awali, sekalipun anak kecil di saf pertama didatang gitu sembahyang nih kosong masih ya, anak kecil kan diduduk aja, digedar sejadah bawa kan gitu ya. Kalau anak kecil yang sergap kan gitu ya, kalau yang sergap kan gitu dibawa sejadah dibawa langsung duduk lah gitu, dia bercanda ya gitu. Nah kecuali kalau dibecanda tuh nggak boleh gitu ya. Nah awal ya petil kasolati, pada sholat tersebut, wa illam yatruk ridaahu, kalipun dia nggak tinggalin, dia punya sorbannya tuh fihi, pada tempat tadi katanya gitu ya, ya tetap tuh hak dia, kalipun tuh anak kecil katanya gitu ya. Ya bukan anak kecil kali ditaruh nih sejadahnya ditaruh sono, nanti dimain ke belakang, dimain bercanda gitu. Nah yang begitu tuh nggak boleh gitu, dibecanda ditinggal sini gitu, ntar gitu orang mau sembahyang dia lari sini kan gitu ya. Nah itu nggak boleh tuh gitu ya.
Fayahrumu ala ghairil alimi, ya gitu, ala ghairihi, ala alimatu, maka haram atas orang lain tuh yang nggak tahu gitu, ya yang tahu nih, ya yang tahu tuh, ya itu adanya duduk fihi pada tempat itu bi ghairi iznihi, tanpa izin orang itu, ya. Jadi kalau orang tinggal di tempatnya, nah maka kita haram tuh dudukin itu, ya, buat orang yang tahu tuh, ya, ditahu nih punya orang di sini, udah ada orangnya, dia lagi jalan, nah nggak boleh kita tempatin gitu, ya, gitu tuh, ya, tanpa ada apa tuh wigairi iznihi, tanpa izin dia. Nah kecuali kalau diizinin nggak apa-apa, duduk situ dah, itu, ya, au ridohu, atau keredoan dia tuh kita dudukin, dia senang nyariin situ, nggak apa-apa, boleh gitu, ya. Nah, ya, nah, naam, akan tetapi in mati sholatu bi ghaibatihi, akan tetapi kalau udah komat nih sholat di komat nih, gitu. Nah kemudian nih orang nih taruh sejadah, orangnya belum balik-balik, kan gitu, kan kosong tuh. Nah gimana tuh? Ya orang jalan sono, nah gitu, sejadahnya ada tadi mau diduduk sini di jalan, nah wait begitu komat, ya orangnya belum datang nih. Nah gimana tuh? Nah waktu salati supupu, dan untuk disambung sapnya, jangan sampai putus, karena kalau sapnya putus gitu nanti nggak dapat rahmat Allah tuh, gitu, ya kan keutamaan sop tuh, ya kita dalam salat berjamaah itu nguber sap, ya, sama nguber, ya, takbiratul ula, kan gitu, ya, yang utamanya lagi tuh, jadi ambil sap awal kan gitu, ya. Nah terus lagi takbir ula tuh, ya, ini takbir ula, ya jangan sampai imam udah baca Fatihah, ya, kita baru takbir, gitu, itu keutamaan, ya, gitu. Nah sekarang nih, ya, tuh orang dia tinggal di tempatnya kosong, gitu, ini udah komat nih, nungguin orangnya nggak balik-balik kan. Nah sedangkan sab kalau mesti nyambung, kalau kosong tuh berarti putus sabnya, ya, nggak dapat rahmat. Karena orang yang sembahyang di sab awal itu dapat 3 rahmat kan, Allah kasih. Sab kedua 2, sab ketiga 1. Nah sab yang belakangannya tuh udah rame-rame dah Allah kasih, kan gitu, ya. Hanya kita disuruh tuh ubar gitu, yang Nabi suruh tuh, Nabi kata lawis tahamu las tahamu tuh, kalau sekiranya itu sahabat tuh berebut tuh untuk ngambil sab awal, kalau sekiranya pakai dikocok diundi, katanya mereka siap untuk diundi, gitu, ya, karena mereka tuh nguber. Kalau kita kan segen-segenan, gitu, ya, kenapa kita nggak tahu padilahnya, keutamaannya. Jadi kita udah orang komat masih duduk aja sini, padahal tuh masih kosong, ya, ya kita punya begitu tuh orang komat selesai baca doa kabur jalan masuk, ya, kan gitu, karena supaya dapat nih sap awal, gitu, ya, kita udah komat lah begitu, banyak neng aja, kan gitu, gitu, ya, nggak pengen buru-buru tuh nggak dapetin sap awal, gitu, padahal tuh keutamaan yang sangat itu, ya, jadi ya sangat besar tuh. Waktu zaman sahabat tuh berebut pada main duluan dapat, gitu, ya, gitu, ya. Nah kalau kita main ogah-ogahan gitu, taruh dah lu aja, gitu, ya, ya, dia apa, dia nggak tahu tuh rugi besar buat dia tuh, ya, karena nggak kelihatan di sini, gitu. Mau urusan akhirat begitu dah, ya. Kita nggak merasa nyesel kalau ketinggalan, kalau urusan akhirat tuh, kalau kehilangan urusan akhirat kita nggak nyesel, nggak pikirin. Tapi kalau urusan dunia, nah ya ketinggalan, apa tuh kehilangan, wah, ya pikiran banget dah, gitu, tuh, ya, karena kita kurang perhatiin kalau urusan akhirat. Entah kalau udah di sono dah baru dah, ya, bengong dah, ya, iyalah, udah bisa balik ke sono, kan gitu, ya. Di sini kita segen-segenan, ya, ya, mestinya, ya, setiap kebaikan yang ada begitu ya kejar, gitu, ya, tuh, ya. Jadi haram nih buat orang yang tahu diduduk di situ, katanya tanpa ada izinnya atau redoknya. Nah, naam, ya, akan tetapi nih kalau sekiranya ya dia itu udah dikomatin, orangnya masih nggak ada tuh, ya, di sap itu, sedangkan sap ini perlu disambung. Nah, bagaimana tuh tempatin? Nggak usah. Nah, di sini katanya Pal wajhu saddus sopi maka nahu lihajati itbami sukupi.
ya, maka dalam satu wajah jalan pendapat ulama nih mengatakan ya itu tutup saf itu, ambil tempat itu ya, kita tempatin ya, karena dia belum balik tuh gitu ya. Kenapa? Karena untuk menyempurnakan saf ini jadi nggak putus gitu ya. Jadi buat nyempurnain saf, nah jadi kita ambil tuh ya, boleh kita tempatin di situ gitu ya. Imam Syukub Zakarahul Azra'i, telah menyebutkan pendapat ini oleh Imam Azra'i wa ghairuhu dan yang lainnya. Falau kana lahu sajadatun fihi, kalau orang itu taruh sejadah nih, ada sejadahnya gitu, orangnya tinggal nih saf udah udah mau sembahyang kan, masih kosong juga, gimana tuh? Apa pakai tuh sejadahnya? Ini digelar di sejadahnya gitu kan? Apa kediri gitu di sejadahnya? Ya, kagak, jangan gitu ya. Tuh ya, karena lahu sajadatun fihi bayan nahiyaha birijlihi itu ya, min ghairi ayyarfa'a biha anil ardi, maka kita singkirin tuh sejadahnya kaki kita, jangan pakai tangan nih gitu kan, ditaruh nih gini, jadi kita lagi mau tempatin sini kan kosong, nah kita pakai kaki kita gitu gituin ya, geser supaya kita nggak pakai, karena kalau kita pakai kan namanya kita pakai hak orang, nggak boleh, hanya kita jangan pakai tangan, kita ambil, kita lipat gitu, kita taruh gitu. Nah kenapa tuh ya, karena kalau pakai tangan itu katanya li alla tadkhula fi dimanihi, supaya nggak masuk dalam bilangan jaminan, kalau sekiranya hilang wajib ganti, karena ada sidik jari kan ya, sidik jari tangan kayak gitu ya, karena kalau pakai tangan berarti kita nguasain, kalau kayak kaki kan nggak ada sidik jari kan ya, jari kaki yang di sini kan, iya kalau pakai polisi kan ya, jari tangan kita kan yang gitu, yang jadi kaki enggak kan itu ya, hanya kita singkirin aja pakai kaki gitu ya, jangan diangkat. Kalau kita pegang nih nah berarti kalau hilang kita tanggung jawab, karena dianggap kita nih nguasain gitu ya, kalau kita pegang nih nguasain gitu. Itu kayak sendal-sendal orang udah gitu, kalau kita mau pakai nih sendal gitu ya, jadikan kita jangan ambil, atau pindahin sini, kita pindahin ini, itu hilang ganti, karena kita pegang, angkat gitu. Nah ini pakai apa? Kayak kaki aja ini ya, iya nggak sopan banget ya, emang ini supaya apa? Nggak ada hak untuk ganti. Nah kalau kita pindahin atau gitu nih, sendal kita nih ketindihan sendal orang gitu ya, kita mau pakai ketindihan gitu, nah ya gimana tuh, jangan gitu bang, jangan pakai apa dipindahin, pakai tangan, kayak kaki aja ya, jepit kayak kaki, pindahin nggak apa-apa, sonoin geser gitu ya. Ya kalau pakai tangan tuh ada hak, namanya kita nguasain hak orang itu ya, dalam agama nih, karena ada hak lihat namanya tangan tuh ya gitu ya, segala apa tuh kalau udah jatuh ke tangan kita nih berarti kan udah jadi apa tuh kan gitu, ini barang orang nih gitu nih itu. Nah kan kita ambil nih, kita pindahin ke sana, nih hilang wajib, karena apa nih, di sini ada, kita udah ada penguasaan namanya gitu. Nah kalau kita geser kan pakai kaki kan enggak ya itu ya, atau juga jadi pakai apa tuh, pakai, jangan pakai dipegang begini, giniin aja itu. Kalau masalah saf ini ya, itu kan yang gede itu. Iya. Kadang-kadang kalau orang saya kan mentok gitu ya. Pinggiran kesempatan orang nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ini, kalau saf sih alingan ini nggak apa-apa. Nih sono kan, nih dari sono nih kan aling nih, terus nih aling sono, no keluar masih nih. Enggak, maksudnya nggak putus. Nggak putus. Enggak, ini kalau kita dari sini kan mentok. Mentok gitu. Jadi geser sana, ini jadi agak kosong dikit sini. Oh gitu. Iya. Yang itu. Oh ini sini yang ini. Nah gitu, nah ya kitanya ya kalau memang tuh gitu ya nggak bisa kita buat sholat jadi mentok ya, mundur, geser dah. Iya, iya maju dikit kita gitu ya. Kalau memang tuh di pas banget di belakang, iya. Kalau nggak bisa di belakang tuh berarti ke sono kan masih bisa tuh. Nggak apa-apa, nggak putus. Iya, di situ kan kosong tuh, jadi nggak putus gitu. Nggak ini kan gitu nih, kita dari sini, kita sini kan ke inian itu. Nah sekarang kita nggak di sini, cuma sininya, jadi sininya kan kosong nih, nggak apa-apa. Jadi masih nyambung gitu.
Ya karena tiang nih gitu. Jadi kita nggak usah diri di sini. Kalau di sini kan bisa jadi nggak sama Sabtu. Iya, jadi nggak lempeng sapnya kan. Yang orang di sini kan itu sapnya pada gitu. Nah kita di sini atuk kan gitu. Ya udah tinggal aja, jangan di sini. Ya, nah kita dari sebelah sini. Ya tetap nih nggak apa deh, nggak termasuk apa kosong nih. Ya karena nggak muat gitu. Ya, jadi kalau yang namanya Sabtu itu nyambung terus, biar kata ada tembok apa gitu, tuh di luar ya langsung. Kalau ini kan kalau melihat gratis, orang-orang tertentu mungkin bisa yang agak terlalu badan gede. Ya kalau orang yang badannya kan kecil sih, ya bisa kali gitu nih, nggak terlalu ini, gitu ya, gitu ya, gitu. Tapi kan jadi nggak sama mesapnya. Iya, majuan dikit. Jadi maju. Dikit kalau yang badannya gede jadi agak maju. Iya, jangan maju, gitu ya. Jadi nggak lempeng sama sap jadinya kan gitu ya, nggak apa-apa padahal dikosongin nggak apa-apa itu ya, kosongin aja, kosongin kan kita yang Nabi suruh kan tarasu, kalau sap itu biar lurus kan, nah kalau gitu nggak lurus jadinya kan gitu ya, biarin aja kosong nih, bukannya ini apa, karena kalau kita isi di sini jadi nggak lempeng stopnya gitu. Kalau zaman Covid kemarin jaraknya jauh-jauh. Iya. Iya itu Kak, kadang kalau itu darurat dah. Emang nggak boleh nggak boleh nempel. Itu darurat syar'i dan tuh, unsur syar'i. Ya nggak apa-apa gitu. Ya, unsur syar'i gitu ya. Ya lagi emang kemarin kita di pemerintah nggak kasih sholat berjamaah, nggak kumpul, teman kitanya aja. Ya nggak ngerti gitu, padahal sih nggak jadi apa-apa, kita nggak apa, emang udah pemerintah yang larang, itu kan kita wajib ikutin ya apa gitu ya, ulil amri itu ya, sam'an wa ta'atan kan gitu ya, kan dia wajib taat dengerin perintah dia, ulil amri ya, pemerintah yang nggak kasih, nah udah, seharusnya enggak, namanya kitanya masih ya, masih itu juga gitu ya, banyak padahal tuh dia dijagain sama polisi kan, dijagain nggak boleh nggak apa gitu, namun kitanya aja masih itu bandel jadinya. Iya, kita anggap wah bayang Jumat wajib nggak gitu kayak gitu, nah padahal emang udah jadi gugur uzur syar'i ya kan, uzur Jumat itu tak usah sih namanya ada penyakit gitu ya kan gitu ya, nantain baru aja nggak boleh nggak bayang Jumat. Hah? Iya nantain baru gitu boleh nggak bayang Jumat, nggak dosa dia ya karena uzur. Hah? Lagi jadi nanten gitu, dia habis nikah nih Jumat ginari nih, tapi Jumat nih ntar gitu umpama, udah jangan sembahyang gitu, dia ngapain ngurusin bininya tuh? Iya, nah kan udah punya bini, gitu, ya, uzur itu lah, ya, gitu. Ya, sampai lagi kemarin penyakit tuh gitu, emang tahuan sakitnya nular kan gitu, ya. Nah pemerintah juga larang kan gitu, ya pemerintah, ya. Kagak dosa kalau kita nggak kerjain itu, ya. Cuman gitu, wow macam-macam dah, ya pandangannya begini-begini. Padahal kan dia disuruh kan hati Allah, hati Rasul, ulil amri kan gitu, ya. Biarin seharusnya gitu, tapi kita nggak ngerti juga gitu. Hanya akhirnya pemerintah kasih juga, ya dah kalau mau teman jauh-jauhin kan gitu, ya jarak sono pakai masker ada gitu, nah itu kan jadi apa tuh? Jadi kan, pemerintah kalah. Iya kalah pemerintah, habis kita bandel gitu, nah ini pemerintah kalah gitu, ya padahal ya berarti kita ngelawan pemerintah gitu, ya. Padahal ini disuruh taat gitu pemerintah. Ya kalau udah pemerintah tetepin, biar kata dia pemerintahnya mimpinnya orang kafir juga kan, tetap kalau udah begitu itu. Nah kecuali kalau pemerintah udah nggak boleh itu, nggak ada darurat, nggak ada apa-apa, nggak boleh sembahyang, nggak boleh main Jumat, nah itu boleh kita perangin dia itu. Nah ini kan ini nggak kasih karena apa ya, karena ada penyakit bahaya kan gitu. Nah ya kan gitu, nah orang yang makan peti aja tuh bau gitu, itu boleh uzur nggak main Jumat, cuma makan peti doang kan? Iya. Hati-hati bisa. Hah? Hati-hati. Jadi pada kagak bayang gitu. Jadi praktekin. Ya. Nah, emang di kita di sini ada nih belum itu ya. Nah, Zarul Jumat atau Zarul Jamaah. Ya bukannya apa, emang ada sini ada nih. Itu. Nah kita jarang mau baca aja gitu. Iya. Ada ogah baca. Gitu. Hah? Nah iya makan jengkol, pokoknya yang bau dah, durian juga ada. Kita makan kan, makan durian kan belum tentu semua orang demen. Nah iya,
Iya, umpama kita lagi apa tuh bukannya sengaja, kalau sengaja nggak boleh. Gitu macam nih, aku makan nih peti ini supaya apa nggak sembahyang Jumat, nah itu nggak tetap, nggak boleh. Nah gitu, nih nggak kebetulan gitu, ya kebetulan gitu mau sembahyang Jumat itu jam 10, ada orang suruh makan, apa ngundang ke rumahnya makan peti, nah makan kan gitu, ya. Ini gitu, makan dah, makan udah, wow, nih susah juga buanginnya nih, ya udah tiduran aja di rumah dah, iya, yang lohor. Dia bisa dulu buat ngirain dulu. Ya usahain kalau bisa, nah kalau kagak ya gitu ya. Nah ada hadis kan itu, ya Nabi kata apa tuh man akala sauma wal basala fala yakrubanal masjidana wal yakut bi baitihi. Nabi kata siapa orang yang makan tuh, makan yang bau-bauan, makan bawang merah, bawang putih, yang gitu jangan ke masjid, hendaklah dia sembahyang di rumah aja. Itu hadisnya di Sahih itu, ya Bukhari. Gitu. Ya. Itu cuma makan peti doang kan ya? Ya kan ringan banget. Kagak nular, enggak ngapa. Apalagi penyakit itu. Ya, yang nular kan gitu. Makannya karena ada sesuatu. Hah? Makannya karena ada sesuatu kan makan petinya. Ada sesuatu ngapa tuh? Ya mungkin karena habis makan itu obat buat dia atau Ya enggak apa-apa, ya gitu kan dia lebih makan. begitu kali kalau emang cuma makan peti terus. Ya kagak kan gitu, kalau makan peti kan karena orang kan demen makan kan gitu, yang peti bawang waduk kan gitu, ya kan gitu. Nah kalau dia biasa begitu, nah kalau hari Jumat ya jangan sengajain gitu, maksudnya dengan tujuan ya supaya jangan, ya supaya nggak sembahyang Jumat gitu. Nah kan itu nggak boleh, ini kan bukan betulan gitu ya, jadi uzur gitu. Kita lupa nih, emang nyari apa sih hari Jumat kan gitu. Lah kok gua makan peti tadi nih ya, nyari. Kalau zaman dulu kan nggak nyari obat-obatnya kan susah tuh ya, kalau sekarang kan ya mungkin lo bisa kan ada gitu, jadi nggak masalah sih sekarang gitu. Tapi memang kalau udah kedekatan waktu kan bisa juga kan, nggak kan bau juga kan ya. Bahkan orang yang bau mulutnya aja kan nggak boleh sembahyangnya berjamaah uzur ya, yang mulut dibau gitu ya, kalau dia napas itu dibau, nah itu kan dia termasuk bukhur kan gitu ya, gitu, atau keringat kan gitu ya, gitu. Jadi ada ini ya, gitu uzur sini gitu ya. Itu udah maklum orang gitu, bukannya kali bikin emang di kitabnya, kitab mana kan ada tulisan tuh azarul jumu'ati wal jamaati gitu ya, uzur untuk sholat Jumat dan uzur untuk jamaah kan gitu ya. Orang sakit ngurus orang sakit kan gitu ya, kita ngurusin orang sakit nih gitu ya, uzur gitu ya. Jumat gitu kita JJM situ deket situ kan ya, keluarga kita sakit itu, anak kita atau istri kita, nah kita kan harus nemenin dan gitu. Nah ini masih deket banget, aku tinggal dulu ya, ya nggak usah lah ngurusin, tak kalau giliran diperlu gitu, diperlu obat doang gitu. Nah jadi main Jumat nah apa pahalanya gimana, dapet lah, termasuk kita orang yang apa tuh ya, pahalanya Allah nggak kurangin gitu ya. Kalau uzur syar'i begitu berarti nilai pahala tuh nggak hilang. Iya nggak hilang kalau uzur syar'i gitu, kecuali emang kita yang bikin kan gitu ya. Nah itu kagak dapet gitu. Nah ini emang kita apa tuh ya, emang Allah yang nggak kasih kan gitu ya. Nah dapet pahalanya Allah sediain gitu. Hah? Dengan sholat zuhur Ganti sholat zuhur aja ya, jangan Jumat gitu ya. Iya dimakan peti, dimakan apa tuh yang bau-bau dah gitu. Nah zuhur aja di rumah dah main zuhur gitu ya, itu enak kan. Hanya kalau agama tuh yang Nabi kata ad-dinu yusrun gitu, agama itu mudah gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Gampang-gampangin nggak boleh. Nah, agama itu gampang gitu, kalau tahu caranya sih ya nggak sulit gitu. Ini boleh gitu, tapi jangan digampang-gampangin gitu. Yang nggak boleh kan gitu, gampang-gampangin agama ya gitu ya. Boleh tahu caranya sih boleh ya, banyak tuh ya gitu ya.
Nah itu ya, jadi kalau ada tuh sejadah orang itu, maka kita singkirin sejadahnya itu dengan kaki katanya. Birijihi min ghairi ayar pa'aha biha anil ardi, jangan kita angkat dari tempat itu, tanah itu ya, pakai tangan kita tuh ya. Maksudnya apa? Li Allah tadkhula fi dimanihi, supaya enggak masuk dalam jaminan ya orang itu. Kalau kita angkat ya berarti gitu, kalau barangnya hilang ya wajib kita ganti gitu ya, karena tuh ya dianggap kita tuh yang ya ngilangin gitu ya. Nah itu ya. Nah wa amma julusul itikafin, adapun duduknya dia tuh untuk itikaf, fa ilam ya yanwi muddatan, kalau dia tuh nggak niat pada masa yang tertentu, batalah hakuhu, maka batalah haknya ya. Jadi kalau dia nih kita duduk sini niat itikaf ya, niat itikafnya siapa? Kalau niat itikafnya badum tuh selama saya ada. Nah begitu dia bangun jalan ya berarti dia habis ya, tetapnya nih. Beda dengan tadi kalau dia duduknya di sini buat sholat atau buat ngaji gini, nah ditinggal dibalik lagi masih ada haknya. Nah kalau yang namanya itikaf, begitu dia keluar dari masjid berarti habis haknya, boleh digantiin. Itu kalau dia niatnya itikaf katanya gitu ya. Nah gitu ya. Fa'ilam yadi mudatan batalah hakuhu bi khurujihi itu ya, dengan keluarnya dia tuh walau lihajatin, sekalipun keluarnya untuk hajat tuh gitu, ada keperluan ya, ada yang manggil, ada yang ngebel, dikeluar dulu sono, lagi duduk itikaf sini ya, dikeluar, batal udah itikafnya dari semula lagi. Berarti kalau dibalik ke tempatnya udah ada yang nimpatin itu ya nggak apa-apa udah ya, dia boleh cari tempat lain lagi karena udah apa ya, udah habis nasinya gitu ya kalau itikaf tuh. Nah beda kalau sholat kan, kalau sholat kan lama kan waktunya, kapan aja di sholat kan gitu ya. Nah artinya gitu. Nah wa illa lam yabtul haqqahu ya, haqqahu ya, kalau dia niatnya tuh ada masanya, artinya dia niat itikaf tuh selama 1 hari. Nah kemudian dikeluar ya, di warung dulu kemana, bahkan dipulang dulu nggak apa-apa, masih tetap tuh gitu, karena dia niatnya itikafnya satu hari gitu ya. Nah tuh gitu ya. Nah kalau diniatnya tuh madum tuh gitu ya udah, selama dia ada, nah berangkat pulang udah habis gitu. Nah itu ya gitu, lam yatul hakuhu bi khurujihi asna'aha ya, di tengah-tengah dia itikaf lihajatin, karena hajat gitu. Nah itu ya, jadi tuh hak orang tuh ya di masjid begitu. Jadi kalau udah ada orang nempatin tuh ya di masjid gitu ya, baik untuk sholat, buat ngaji ya, buat zikir, buat apa, itu ditinggal, tetap masih ada hak dia ya, jangan kita tempatin dulu gitu ya. Nah kalau dia duduknya tuh karena itikaf, begitu tinggal boleh gantiin ya. Orang kita tanya, lu ngapain duduk sini? Mau itikaf. Iya, ya udah, begitu di jalan udah tempatin aja. Mau itikaf, duduk sini mau ngapain? Mau sholat gitu ya. Nah ya nah kalau sholat kan ya nggak sholat fardu, sholat sunat kan banyak tuh ya gitu ya, jangan di apa ya, jangan ditempatin gitu. Nah artinya wa'abtal kupal ya, wa'abtal kupalu biman ita'limi sibyani fil masajidi gitu. Dan telah berfatwa nih Imam Al-Kupal gitu, mencegah, melarang ngajarin anak-anak kecil di masjid. Kalau Imam Kupal tuh nggak kasih ya gitu tuh di masjid ya, buat anak-anak tuh TK atau apa gitu kalau Imam Kupal nih ya. Kenapa? Karena kalau anak kecil itu nggak bisa jaga nanti kebersihannya kan gitu ya, gitu kalau Imam Kupal nih gitu ya, larang ngajarin anak kecilnya. Kalau anak kecil tuh main di masjid nggak boleh kita usir gitu ya, karena apa, kotor ntar masjid kan, masjid nggak boleh dikotorin, masjid kan nggak, ini mesti bersih kan, jaga tuh ya, hakul masajid, hak masjidnya tuh harus kita jaga kebersihannya gitu ya. Makan aja tuh, makan ya, kita makan itu makruh di masjid gitu ya, itu kita makan nih, makan minum gini ya, yang halal nih kita gelar gitu ya, apa tuh ya, di keras ini makruh gitu ya.
gitu ya, di masjid gitu ya. Ini apalagi anak kecil kan, ya, kita kan nggak bisa jaga ke apa tuh kebersihan. Ini ya dilarang tuh, jangan dah ya, jangan ngajar anak-anak kecil di masjid, maunya di doang dah di masjid taklim ada kan gitu adanya, yang gitu. Di mana? Nah iya, jangan nggak dikasih karena takut tuh gitu. Ini kalau masjid tuh ada kucing masuk, lari kencing, wajib kita gurang gitu, kucingnya usir. Tak kan dia kencing, kalau kucing kan dimasuk, dia kencing dah. Besok masuk lagi, ditahu bau kencingnya kan, masuk lagi di situ ntar ditidur, apa kan? Ya, jangan diminin aja, gitu. Tuh jaga kebersihan namanya. Hanya masjid nggak boleh kita bawa kotoran-kotoran kan gitu. Hanya Nabi larangnya apa? Al-busaku fil masjid qati'atun. Beluda di masjid itu udah dosa. Qati'at itu artinya haram dosa. Itu beluda emang najis kagak kan? Iya, kita buang nih ludah kita, nempel nih di ini apa? Ya, ada di apa ubin. Itu dosa kita. Wajib kita buangin. Itu ya. Itu. Tuh yang bersih gitu ya. Ini kalau apa tuh ngotorin masjid itu hukumnya haram. Nah bagaimana kalau mau yang najis ya, buat ngorban, buatnya apa, bawa daging ke situ kan, ada apa tuh, ada darahnya, ada apa kan gitu ya. Hanya jangan dah ya, jaga gitu ya, dengan alasan ntar dibuangin. Nah itu yang suci aja nggak boleh kan gitu ya, sampai lagi yang haram gitu ya. Jangan alasan gitu. Hanya bagus masjid itu dari dulu nih ya, Guru Ahmad tuh sejak dipegang gitu nggak pernah dia ngadain korban tuh gitu ya. Nggak tahu ntar belakangannya, mudah-mudahan sih dijaga ya kemuliaannya. Iya mudah-mudahan gitu, jangan apa gitu. Guru Ahmad tuh dari dulu sejak dipegang tuh tahun 50 ya, tahun 50-an apa berapa ya gitu, sebelum 50 kali dipegang nih masjid dia. Emang waktu itu udah kekosongan orang kan, nggak ada yang megang dia tuh. Guru Ahmad tolong sini kagak pernah dia pakai yang ada ya, ada acara-acara begitu di masjid gitu, karena takutnya dia. Ini anak-anak muda tuh mau bikin kegiatan mengapa sama Guru Ahmad ditutup aja. Kan dulu kan masih ada anak-anak muda kan masih ada Bang Ipo kan dulu deh. Iya kan pengen bikin tuh buat kegiatan anak muda biar pada rajin ke masjid, katanya alasan dia anak muda. Gitu kan, kalau Andi itu pada ini gitu kan, dulu pada berusaha kan gitu ya, gitu deketin Guru Ahmad supaya di masjid bisa di apa, anak muda bikin dah ada bola pingpong situ, meja apa gitu, maksudnya supaya anak-anak nih kan. Guru Ahmad tetep jangan, kalau lo mau ke masjid lo biasain dulu dah, kalau lo mau ini ya datang dulu sembahyang berjamaah gitu. Nah anak muda, yang namanya anak muda kan namanya sembahyang begitu kan, gimana? Ntar akhirnya masjid pada tidur kan gitu ya, kalau main tuh ya selamat gitu, jadi tutup tuh nggak kasih ya kegiatan-kegiatan gitu ya. Kalau mau lu belajar dulu dah sini, lu pada rajinin sembahyang gitu ya, ntar lu baru bikin kegiatan. Ini mau bikin kegiatan dulu sembahyangnya ntar lu baru main jam 10 jam 12 lu main, lu tinggal pulang lu tidur ya, kagak tetap masjid juga kan sembahyang juga kan. Ya gitu ya, tuh ya dijaganya sampai dari dulu tuh Rahmat nggak pernah pakai panitia korban ya di masjid Salafiyah, enggak kan ya, nggak ada kan ya, dijaga tuh yang gitu-gitu ya. Hanya mudah-mudahan ya seterusnya dah kita jaga nih masjid kita, di masjid mana-mana kan udah pakai tuh ya buat korban buat apa ya, dengan alasan macam-macam dah tuh gitu kan ya, gitu tetap tuh ya, karena darah kambing itu adalah darah najis kan ya, korban najis gitu bawa ke masjid ya, hukumnya dan ya biar kata di halamannya sono tetap ya gitu. Nah sekarang kita cuci dah tuh, kita siramin air ya tetap aja dosa, gak namanya dosa kan gitu ya, bukannya kali nggak dosa kali gitu kan gitu kan, tetap dosa. Nah besok kita kerjain lagi ya, sekarang kita tobat besok kerjain lagi, berarti tobatnya nggak bener kan. Nah kalau yang namanya tobat kan sekali ya, udah apa tuh, wah salah dan nih tobat dang, besok nggak kerjain lagi, ini tahun ini dikerjain ya, besok kerjain lagi gitu. Iyalah, nah iya yang bolehin juga dosa kan gitu ya. Nah itu nama masjid ya, Nabi tuh kan gitu, nama orang jualan, orang ngumumin kagak dikasih
ya kan gitu. Nabi kan itu hadisnya lihat aja di Bukhari kan gitu, ya gitu. Ya, dia di Bukhari itu kita Bukhari, Imam Bukhari kan gitu. Artinya, ya Nabi bilang ada apabila di masjid ada orang jualan, doain kayak tadi, mudah-mudahan nggak untung. Ada orang ngumumin nih, ya ngumumin apa nih kehilangan, ya doain supaya nggak ketemu. Gitu. Itu maksudnya apa? Nabi kan tutup. Karena benar-benar nama buniyal masjid dari haza. Masjid dibindah bukan lewat ini. Kalau Nabi kasih kelonggaran begitu, bisa-bisa orang bisa buat ngundang sedekahan. Nah iya orang mau sedekahan begitu. Gitu. Ya mau sedekahan, taruh aja sini pilih kasih dah. Ya gitu pengurus ini nih umumin ya, ntarnya saya mau sedekah minggu besok ya ada hiburannya nih orkes. Ngundangnya di masjid. Ya itu bisa begitu. Ya tapi tutup dong, boleh gitu. Ini jebol itu Ustaz. Hah? Apa? Di sini jebolnya yang robana pakai kinclik. Nah itu masuk juga, itu. Dulu zaman Kang enggak. Ya kagak ada, mending kagak ada. Nah Guru Ahmad bikin apa tuh acara maulid tuh wiridan maulid nggak pernah di masjid. Ya, Guru Ahmad kan punya wiridan di dulu. Di masjid. Kagak. Di rumah-rumah kan dulu kan kan ada robananya tuh. Kan gitu. Iya, Junapis tuh ada Bang Tabrani tuh gitu. Nah dulu nih Bang, itu Bang Tabak tuh abahnya Bang Udin. Kan sama dia nyambung kangkung keroban dan tabak tuh. Iya, itu Bang Tabrani pada. Kan tukang gitu. Tapi nggak pernah di masjid, di sekolahan tuh. Sini dibikin tuh tiap malam minggu, bikin ada wiridan tuh maulid tuh. Ya, masih ada segala apa tuh ya Abdillah Jaini pada tuh gitu. Gitu ya, daripada kumpul di sini orang-orang tuh Haji Nafis apa semua yang dulu gitu kan ya, misalnya itu udah tahun 60-an kan dibikin iri dan maulid yang gitu, tapi nggak pernah di masjid. Ya, saking awalnya tuh hati-hatinya orang dulu gitu ya, takut tuh namanya masjid itu jangan sembarangan. Kalau sekarang kan gitu masjid disamain nama apa ya, sama warung kopi sama ya, buat ngobrol, buat apa ya, ngobrol enak di mana tuh di langkan masjid tuh duduk situ. Iya di langkan masjid situ. Orang langkan masjid tuh kan kita niat itikaf jadi situ. Nah di pos apa kan? Iya satpam kita niat itikaf jadi situ. Buat ngobrol. Ya iya, bukannya kalau nikah sih emang boleh dianjurin buat nikahnya aja, tapi resepsi jangan. Nah, karena kan disewain buat resepsi, ya disewain gitu. Iya. Alasannya buat apa? Ya uang kas itu, ya uang kas masjid itu. Nah dari dulu nggak ada uang kas masjid jalan tuh, nggak ada begitu. Ya kebayar tuh. Sekarang ya akhirnya kebanyakan uang kas ditindih aja dah, taruh aja nggak dibagi gitu. Ya begitu berhenti jadi apa ketua dibawa pulang. Gitu. Iya begitu dia berhenti jadi ketua dibawa pulang tuh kasnya. Dibagi dua. Iya, masih mendingan. Ada yang bawa pulang aja. Ini dulu hampir ada tuh masjid Suno kan tuh pernahnya lari ke apa kan? Ke wali kota kayak ini. Iya pengadilan. Ya kenapa ketuanya kasih itu kasih masjid nama yang banyak miliaran. Gitu. Nah itulah ya janganlah ya masjid namanya masjid gunain buat ibadat aja gitu ya, sekedar kita nyami maulid mengapa ya terserah kan gitu dah. Kalau awalnya emang diniatin buat bawanya wakaf cuman atas buat masjid itu Ya kagak bisa, tanah kan soalnya kalau tanah udah wakaf begini kan udah terus. Kalau tanah begini, soalnya kan duluan tanahnya, iya bangunannya, yang gitu, iya duluan tanahnya. Karena tanahnya nih, ya kita udah niatin apa, buat apaan, buat masjid. Tanahnya tuh sampai ke dalam, sono udah tetap masjid. Gitu, ngatas tetap masjid sono, gitu. Ini jangan dicampur waktu gitu. Ya. Ini banyak kan orang nganggap bahwa masjid ini bangunannya. Nah tanyanya apaan? Kecuali kalau tanah boleh nyewa, boleh minjem, boleh. Gitu bangunannya, gitu. Karena ini tanahnya boleh minjem, kan gitu. Ini kemarin kan kita baca wakaf kan itu boleh. Wakaf ini boleh tanahnya bikin masjid, boleh tanahnya boleh minjem kan. Kan boleh tuh.
Ya, kita nggak punya nggak punya masjid, ada orang punya kebun, kita sewa dah, gitu kan? Atau kita pinjam, tuh tanah gue pinjam buat bikin masjid. Nah, jadi kita punya masjid bangunannya doangan. Nah, begitu orang mau jual apa tuh tanahnya, nah bongkar, pindahin. Iya berhentian ya, gitu. Oh ya, ya, sampai situ lah ya. Wala yubau maukupun wa in kharaban, atau ya. Nanti ini nggak boleh tuh dijual wakaf sekalipun udah hancur, ya, udah rubuh, gitu. Nggak boleh dijual, gitu, ya, gitu. Oh iya, nah kalau wakaf tuh nggak boleh jual, gitu, sampai habis. Itu ntar sono lagi, ya, gitu, ya. Ini kuen-kuennya dijual ini. Jual. Hah? Ujung-ujungnya jual loh. Iya. Kagak boleh. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka ta'lamu ma nanufihi wa ma natlubu ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nanufihi wa ma natlubu ma nartaji min hawaijina wa sallimna min al-iladi wal afat wal ahad wal anqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma arzuqna iman nabi'an wa fahman zakiyan wa aqlan zayan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Na'udzubika min aula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.